Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas pertemuan ke-6, yaitu sumber hukum Islam. Yang mana yang perlu kita pahami sebelum memasuki sumber hukum Islam, tentu terlebih dahulu yang kita pahami adalah apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum Islam. Nah, di sini kita pahami bahwa kata sumber dalam hal ini itu merupakan terjemahan dari kata al-masdar, jamaknya adalah al-masadir. Atau istilah yang lengkap untuk menyebut sumber hukum Islam adalah masadir al-ahkam al-syariah, yang berarti dalil-dalil syar'i yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum syar'i. Ini ditulis oleh Al-Su'aili, 1986, halaman 417. Dan istilah ini juga hanya digunakan dalam sebagian literatur hukum Islam kontemporer, yang mana dalam literatur klasik biasanya digunakan kata dalil atau dalam bahasa Indonesia dalil, yang jamaknya al-adillah atau yang lengkapnya al-adillah al-syariah. Jadi secara etimologis kedua kata itu memiliki arti yang berbeda, terutama jika dikaitkan dengan kata syariah atau hukum Islam. Nah, sehingga kata sumber dapat diartikan sebagai suatu wadah yang darinya dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedang dalil hukum diartikan sebagai sesuatu yang memberi petunjuk dan menunjukkan dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Nah, sedang secara terminologi, dalil berarti sesuatu yang dijadikan dasar dengan penalaran yang benar terhadap hukum syara dan yang praktis dengan jalan qat'i atau sanni, atau bisa dikatakan relatif. Nah, dalam pembagian dalil dalam hukum Islam ada 5, yaitu pertama dalil syara yang tidak bertentangan dengan tuntunan akal, yang mana yang dimaksud dengan pembagian dalil syara tidak bertentangan dengan tuntunan akal di sini, sebagaimana dikemukakan di atas bahwa penulis itu tidak membedakan penggunanya sumber hukum dengan dalil hukum. Jadi oleh sebab itu pembagian sumber hukum Islam di sini maksudnya sama dengan pembagian dalil hukum, Dan yang selanjutnya, tujuan pembentukan dalil hukum adalah menempatkan perbuatan manusia dalam perhitungannya. Yang ketiga, setiap dalil bersifat kulli atau global, yang mana dalil yang bersifat juz'i atau parsial itu disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian dan tidak menurut asal penempatannya. Nah, sementara selanjutnya itu dalil syara terbagi menjadi qat'i dan sanni, dan dalil syara terdiri dari dalil nakli dan akli. Jadi dari pernyataan As-Shatibi dapat ditentukan adanya 2 dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari sesuatu yang berasal dari nas atau teks hukum, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sedang dalil akli adalah dalil yang bersumber dari pemikiran akal manusia, yaitu melalui ijtihad. Dengan demikian, maka dalil atau sumber hukum Islam ada 3 macam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dalil nakli, serta akal atau rasio yang difungsikan melalui ijtihad atau dalil akli. Nah, dasar hukumnya adalah dasar penggunaannya dalil atau sumber hukum di atas itu dapat dilihat dalam Al-Quran surah An-Nisa surat 5 ayat 59.
Nah, sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama yaitu Al-Quran secara etimologis, kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab Al-Quranul, yaitu isi masdarnya atau kata kerjanya qura al-yakrul ayakrul, ya, yang berarti bacaan. Nah, sedangkan secara terminologi Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujjah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya. Nah, yang kedua adalah fungsi Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya demi kemaslahatan dan kepentingan mereka, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Itu tujuan daripada fungsi Al-Quran. Nah, Al-Quran juga ibarat Al-Quran dalam menetapkan hukum, yang mana di sini bahwa semua ayat Al-Quran dari segi lapas dan maknanya adalah qat'iyul wurud. Artinya semua lapas yang maknanya datang dari Allah tanpa diragukan lagi ke asliannya. Dengan demikian semua lapas dan makna Al-Quran mutawatir. Nah, sedangkan dari segi dalalah hukumnya, sebagian ayat Al-Quran kati al-dalalah, artinya ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi, dan sebagiannya lagi sani al-dalalah, artinya mengandung dan menampung berbagai penafsiran, ya. Antara penjelasan Al-Quran tentang hukum, di sini Al-Quran menunjukkan dua bentuk dalam menjelaskan hukum kepada kita, yaitu bentuk muhkam dan bentuk mutasyabih, ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran surat 3 ayat 7, ya. Nah, ayat muhkam adalah ayat yang jelas arti dan maksudnya serta tidak mengandung keraguan, ya, sehingga tidak memungkinkan pemahaman lain selain dari pemahaman yang terdapat dalam lapas ayat Al-Quran tersebut. Nah, itu. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas arti dan maksudnya, sehingga memungkinkan kemungkinan adanya berbagai pemahaman dan penafsiran. Nah, itu ditulis oleh Sarifuddin 1997. Nah, sementara hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran yaitu hukum i'tiqadiyah, hukum uluhiyah, hukum amaliyah, ya. Hukum-hukum i'tiqadiyah ini yakni hukum yang terkait dengan kewajiban manusia mukallaf dalam mengimani Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Sementara hukum-hukum uluhiyah yakni hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari dari kehidupan masyarakat. Sementara hukum-hukum amaliyah yang mengatur aktivitas manusia mukallaf baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, sementara Al-Quran sebagai sumber hukum. Di atas jelaskan bahwa Al-Quran merupakan sumber pokok hukum Islam, yang mana Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran menunjukkan dengan jelas bahwa Al-Quran adalah dasar dan sumber utama hukum Islam. Itu dilihat daripada Al-Quran surah Al-Maidah surat 5 ayat 47 sampai dengan 50. Nah, sementara yang kedua yaitu adalah sumber hukum sunnah. Sumber hukum sunnah ini ada beberapa hal yang harus dipahami, seperti dengan pengertian
sunnah. Pengertian sunnah. Jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini itu secara etimologi kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab yaitu sunnah yang berarti cara, adat istiadat atau kebiasaan dan perjalanan hidup syira yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, sunnah berarti ibarat tentang perjalanan dan cara yang sudah biasa. Maka sunnah setiap orang berarti apa yang menjadi kebiasaan yang terpelihara, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, itu ditulis oleh As-Suhaili 1968 halaman 449. Nah, sebagaimana ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, yaitu barang siapa yang membuat cara kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahalanya orang yang mengikutinya, dan barang siapa membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Cara yang kedua adalah klasifikasi sunnah. Jadi dimaksud dengan klasifikasi sunnah di sini bisa ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek bentuk, aspek banyaknya sanad atau perawi, aspek kualitas, dan aspek-aspek yang lain. Ya, dilihat dari segi bentuknya, sunnah Nabi bisa berbentuk perkataan Nabi atau sunnah kauliyah. Sementara perbuatan Nabi sunnah fi'liyah dan penetapan Nabi asas perbuatan sahabat sunnah taqriyah. Nah, sunnah kauliyah di sini adalah ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Ya. Dan sunnah kauliyah adalah perkataan Nabi yang didengar dan dinukil sahabat selain Al-Quran. Tara sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi SAW yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka, umpamanya sahabat lain berkata, ya. Jadi semua perbuatan dari tingkah laku Nabi itu diperhatikan oleh para sahabat kemudian disampaikan dan disebarluaskan. Apakah semua perbuatan Nabi bermuara hukum dan harus diteladani? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada ulama berpendapat bahwa semua tingkah laku Nabi, termasuk kebiasaan Nabi selaku manusia pada umumnya, seperti makan, minum, dan lain-lain, harus diikuti dan diteladani, minimal dalam bentuk anjuran atau sunnah. Tapi ada juga ulama yang tidak mengharuskan meneladani kebiasaan Nabi sebagai manusia yang terikat dengan tradisi. Nah, ada juga perbuatan Nabi yang tidak harus diikuti karena adanya petunjuk yang mengkhususkan perbuatan itu hanya bagi Nabi, seperti wajib salat duha, salat witir, salat tahajud bagi Nabi. Sementara sunnah takriyah adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi tanpa dilarang atau disuruh. Ya. Selanjutnya adalah fungsi sunnah. Jadi para ulama, terutama ulama usul, melompokkan fungsi sunnah dalam hubungannya dengan Al-Quran ke dalam 3 kelompok. Menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, memerinci dan menafsirkan ayat Al-Quran yang masih global, dan menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, jadi ada 3 fungsi sunnah di atas. Fungsi pertama dan kedua dapat diterima dan disepakati oleh para ulama. Sementara yang keempat, kedudukan sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana para ulama menjadikan sunnah sebagai sumber hukum atau syariat dengan dalil Al-Quran, sunnah, ijma, dan rasio atau akal. Nah, mana Al-Quran di sini memerintahkan orang yang beriman agar menaati Rasul setelah menaati Allah. Dilihat dari Al-Quran surah Al-Nisa ayat surah 4 ayat 13, 59, 69.
dan 80. Dan Al-Quran Al-Nur surat 24 ayat 52. Al-Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 71. Al-Quran surat Al-Fat ayat 17 surat 48. Yang mana Nabi SAW menegaskan kedudukan sunnah disebut sejajar dengan Al-Quran dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik bin Anas. Rasulullah pada saat haji wada bersabda, "Aku tinggalkan dua hal yang jika kamu sekalian berpegang pada dua hal tersebut, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, itu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadis rawahul Malik bin Anas. Selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, yang mana kita paham bahwa pengertian ijtihad secara etimologis bahwa kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab ijtihad atau diambil dari kata jahal dan juhal, ya, yang berarti toka atau tenaga, kuasa dan daya. Sedang ijtihad yang merupakan masdar memiliki arti ibarat tentang pengeraan kemampuan dan upaya untuk penyelesaian suatu perkara. Jadi kata ijtihad hanya digunakan untuk sesuatu yang berat dan sulit. Tulis oleh As-Suhaili 1986 halaman 1037. Ya, jadi penambahan dua huruf pada kata jahada yakni alif di awal dan ta antara jim dan ha mengandung 6 maksud, dan satu diantaranya adalah untuk menunjukkan mubalaghah yakni dalam pengertian sangat. Dari Amir Saifuddin. Sementara sejarah penggunaan ijtihad, jadi kata ijtihad pada periode awal menurut Ahmad Hasan 1948 itu dipergunakan dalam pengertian yang lebih sempit dan lebih khusus daripada yang dipergunakan pada masa Al-Syari dan masa sesudahnya. Menurut istilah ijtihad mengandung arti pertimbangan bijaksana yang adil atau pendapat seorang ahli. Sebagai contoh, ia mengutip salah satu riwayat yang terdapat dari kitab Al-Muwatta yang menceritakan bahwa pada suatu hari di bulan Ramadan, Umar bin Khattab mengumumkan bahwa saat berbuka telah tiba, namun setelah beberapa saat ia diberitahu bahwa matahari terlihat kembali di ufuk barat. Terhadap pertimbangan dan keputusan yang telah diumumkannya, dikabarkan ia mengatakan, "Bukan soal yang kami sudah berijtihad." Ya. Sementara dasar penggunaan ijtihad, jadi dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Al-Quran, sunnah dan logika. Ayat Al-Quran dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah surah An-Nisa surat 5 ayat 59 sebagaimana yang telah disebut di atas. Ya, ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, taat kepada Rasulnya dengan menjadikan sunnahnya sebagai pedoman, dan taat kepada ulil amri, serta perintah untuk mengembalikan hal-hal yang dipertikaikan kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnah. Nah, perintah untuk taat kepada ulil amri dan perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan sunnah itu terkandung maknanya adanya perintah untuk melakukan ijtihad. Nah, sementara persyaratan melakukan ijtihad, jadi semua orang boleh menjadi mujtahid atau melakukan ijtihad jika terpenuhi persyaratannya. Nah, jika persyaratan yang dituntut tidak terpenuhi, maka ijtihad tidak boleh dilakukan.
Nah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria atau ketentuan bagi siapa saja yang melakukan ijtihad. Secara umum, persyaratan menjadi mujtahid ini dikelompokkan menjadi dua, yakni persyaratan terkait dengan kepribadian mujtahid dan persyaratan terkait dengan kemampuannya. Ya. Yang terkait dengan kepribadian menyangkut dua, yaitu syarat umum yang harus dimiliki seorang mujtahid adalah balik dan berakal. Dan kedua, syarat khusus adalah memiliki keimanan yang utuh, yakni iman kepada Allah dan hukum-hukum yang tetapkannya dalam Al-Quran, serta iman kepada Nabi yang bertugas sebagai penyampai dan penjelas hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, metode-metode ijtihad, lapangan ijtihad dapat dilakukan terhadap masalah-masalah yang tidak jelas ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dengan demikian secara sederhana dapat diketahui bahwa lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak dijelaskan Al-Quran dan Sunnah, dan masalah-masalah yang dijalankan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan petunjuk yang tidak pasti atau sahih. Kalau diperinci lebih lanjut, masalah-masalah yang dapat dijtihadkan adalah sebagai berikut. Masalah-masalah yang belum ditegaskan hukumnya dalam nas. Masalah-masalah ditunjuk oleh nas yang sahih tidak pasti, baik dari segi keberadaannya warud maupun dari segi penunjukannya terhadap hukum dalalah. Masalah-masalah baru yang belum dijimakan. Masalah baru yang sudah dijimakan tidak boleh dijadikan secara kegiatan ijtihad karena keputusan ijma tidak bisa dibatalkan. Nah, masalah-masalah yang diketahui illat hukumnya, ya. Sementara terakhir, metode-metode ijtihad, yaitu dalam melakukan ijtihad seorang mujtahid menempuh suatu cara atau metode yang digunakan untuk menemukan hukum yang dicarinya. Nah, ada beberapa cara atau metode yang sudah dirumuskan oleh para mujtahid dalam melakukan ijtihad. Metode tersebut ada yang disepakati dalam arti hampir dilakukan oleh semua mujtahid, dan ada yang tidak disepakati dalam arti tidak semua mujtahid menggunakan metode tersebut. Ada yang menggunakannya dan ada yang tidak menggunakannya. Metode ijtihad dan disepakati ada dua, yaitu ijma dan qiyas. Sedang metode-metode lainnya tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam mengenai berlakunya ijma. Mayoritas dari mereka mengakui keabsahan ijma dalam setiap generasi, dan sekelompok lagi menentang pendapat itu dan menyatakan bahwa hanya kesepakatan para sahabat saja yang sah. Ditulis oleh Hasan 1984 halaman 93. Nah, kelompok yang terakhir ini didukung oleh para pengikut mazhab Syafi'i dan Ahmad Ibnu Ambal. Sementara itu Malik hanya mengesahkan praktik orang-orang Madinah, sedang orang-orang Syiah hanya mengakui kesepakatan para anggota keluarga Rasulullah saja. Oke, itulah yang saya jelaskan pada pertemuan 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.